Kayak omanya Mongol. Oma saya ini oma kandung mamanya mama gue. Dengar berita Tuhan akan datang lewat WA. Responnya? And then dia believe that? Dia jual semua tanah. Buat? Tuhan mau menyambut kedatangan Tuhan. Kok saya berita nggak? Itu terjadi? Yes. Di zaman sekarang masih ada kayak gitu. Dia jual terus uangnya diapain? Dia beli baju putih karena kan katanya kan kalau mau kedatangan Tuhan kita harus menggunakan jubah kemuliaan. 1, 2, 3, 4, 5 and open the door. Bang Mongol, stres. Thank you. Lu swadika, hampungkap. Luar biasa nih, hari ini kita ada 2 guest star. Ada Bang Mongol sama Bang Jeremy Teti. Bang Jeremy atau Mbak Jeremy Teti sih? Sus Jeremy Teti. Jadi kemarin itu pas Bang Mongol sama Bang Bopak, sama gue kemarin sama Bang JT. Bang JT juga ya? Jadi kemarin Boyem sama Bang Jarwo. Iya, Bang Jarwo. Jadi kemarin pas Bang Mongol sama Bang JT di sini saya nggak ada karena saya udah duluan ke Bali kemarin. Ya, kalau kemarin kita tentang kebudayaan. Nah, hari ini luar biasa. Padahal saya udah nunggu mana Bang semua Bang kemarin. Tapi karena saya dikirim ke Bali, ini diganti ke sesi staff yang lain gitu. Siap. Nah, jadi hari ini tema kita tuh literasi digital, Bang. Digital. Edukasi literasi digital bagi masyarakat. Betul. Nah, gitu. Nah, ini Bang Mongol sebagai investor yang sangat terkenal lah kalau dibilang ya. Thank you. Swadikap lagi ya. Bang Mongol, gimana nih Bang Mongol melihat perkembangan IT sekarang dan bagaimana masyarakat menerima dari pandangan Bang Mongol dah? Sebenarnya sih dengan adanya perkembangan dunia digital itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa dihindari. Yoi dong, sebagai sebuah negara besar yang mau tidak mau, hanya yang gue setuju tentang edukasi tentang literasi digital. Jadi mengedukasi masyarakat untuk tidak gampang atau tidak jadi terkesan murahan, apapun langsung dicaplok tanpa harus berpikir. Karena gue boleh jujur, kita cepet banget kemakan berita-berita hoax. Karena kita tidak mengedukasi diri. Harusnya kan cari sumber. Betul. Nah, apalagi kita sebagai influencer, ya kan, kadang main di kalau ada berita cepet di forward, cepet diituin, padahal enggak. Iya. Kadang media tuh mengada-ngada gitu Bang ya. Iya, harusnya kan maksudnya jangan, kalau gua pribadi sih literasi digital itu sangat-sangat penting ditanamkan dari sekarang kalau boleh. Bahkan gue sempat pernah ngomong kalau boleh itu jadi salah satu mata pelajaran. Karena anak-anak sekarang kalau tidak diedukasi akan jadi kebablasan. Betul. Karena mana do and done itu bahasa Inggrisku lumayan bagus sekarang. Iya. Karena kursus kemarinnya. Di mana kursus Bang? Citayam. Kirain di Pare. Kalau bisa tuh dijadiin salah satu mata pelajaran. Siap. Mungkin masuk di mata pelajaran yang tidak harus merubah IPS, tapi masuk ke MULOK, muatan lokal. Jadi kita belajar bagaimana caranya kalau menangkal sebuah berita, jangan sampai kita ikut terpengaruh. Siap. Jujur aja dunia entertain tuh paling banyak muncul berita. Serius. Tetapi apakah itu benar atau tidak? Kadang memang hanya semacam kayak karena hanya untuk kepentingan pribadi media gitu ya. Kalau nggak kadang artisnya yang dibombastisin. Banyak gitu ya? Ya mungkin udah mulai redup atau bagaimana, itu kan mungkin. Tapi apakah ada seperti itu? Konon kabarnya ada. Tapi kalau buat gua kan nggak butuh berita. Karena saya seorang stand up comedian. Jadi muncul di TV dengan tidak muncul di TV, yang saya kejarnya adalah off air. Iya. It's a very big money. Wah, udah makin bagus nih bahasa Inggrisnya. Udah kursus lah ya, udah mulai bisa baca Blue Band. Siap. Blue Band itu aja ya. Dulu mentega. Sekarang Blue Band ya. Kita mau merek apapun tetap ngomongnya mentega. Sekarang udah bisa ngebedain mana Blue Band. Nah, nih dari pandangan Bang Mongol nih ya. Bang Mongol dari Manado nih. Yoi. Kebetulan saya juga belum pernah ke Manado nih. Manado tuh juga salah satu tempat yang juga saya mau kunjungi. Saya pernah nonton podcastnya Bang Mongol sama Om Deddy Kombuzer tentang yang udah 21 juta viewers itu, yang penyembah setan gitu ya. Di sana saya bilang di menit berapa Bang Mongol mengatakan bahwa Bang Mongol itu
dari sebuah desa terpencil awalnya. Kalau Bang mau melihat sekarang dari desa yang kayak gitu, otomatis kan literasi digital belum terlalu berpengaruh di sana. Iya, justru sebenarnya kalau bicara digital di daerah-daerah terpencil, nah ini yang perlu menjadi salah satu bahan mata pelajaran sekolah. Kenapa? Karena kan sekolah-sekolah itu kan sampai ke desa. Nah kalau seandainya jadi mata pelajaran di sekolah, otomatis para anak cucu oma opa yang ada di kampung kayak Mongol di Tamako, sinyal HP masih SOS. Iya. Tapi kalau sekarang sih udah mulai bagus lah, udah 3G tapi pun belum LTE gitu. Kalaupun WA hari Senin terima Selasa nggak ada masalah, yang penting kan masuk. Siap. Karena kan memang, nah itu menjadi sebuah kebutuhan karena di daerah itu gampang banget kemakan gosip, kemakan berita karena nggak punya data. Iya. Dan cucu-cucu atau anak-anaknya juga tidak punya pemahaman yang banyak tentang ini, nyari literasinya di mana, nyari data berita ini yang benar dari mana. Kalau kita di Jakarta kan udah pada pinter Bang, udah itu. Nah cuman itulah yang gue tetap bersyukur adalah Kementerian Informasi dan Kemeninfo bersama DPR RI dan MPR RI punya kegiatan seperti ini tuh, setidaknya agak memberi ruang untuk kita ikut aware bahwa ternyata digital ini kalau kita tidak kelola dengan baik akan bisa menghancurkan sebuah negara Bang. Wah, luar biasa. Jujur aja loh, berita yang tidak benar kalau terlalu masif diberitakan akan bisa menghancurkan sebuah negara. Luar biasa. Jadi gue akan selalu mendukung program pemerintah dan gue selalu mengusulkan kalau boleh nih tentang digital seperti itu jadi salah satu mata pelajaran sekolah. Nggak usah masuk di IPA, IPS atau bahasa, masuk di Mulok. Kan ada tuh muatan lokal. Itu yang gue selalu tuh tekankan Bang. Setiap kali gue stand up tuh boleh lu cek rekam digitalnya gue. Gue selalu membanggakan Indonesia karena kalau gue orang Manado, gue pingin generasi selanjutnya masih bisa pakai bahasa Manado. Lu orang mana? Gue orang Padang Bang. Lu orang Padang, lu berharap generasi selanjutnya masih bisa bahasa Kitogalo. Iya, siap. Itu Palembang Bang. Oh itu Palembang. Masih bisa bahasa Orang Awak. Ya orang Awak. Ya kan masih bisa bahasa daerah. Siap. Jadi jangan sampai akhirnya udah ketemu orang tua udah sok-sok bahasa. Udah pakai lu gua aja ya. Nah, wah, sedangkan ya kan bagus nih, luar muatan biasa. lokal daerah itu mohon maaf, kita ketemu orang salim loh. Iya. Sekarang hilang. Jadi kalau boleh pemerintah tuh aware karena generasi selanjutnya setelah kita makin kenceng nih digital, kalau tidak ada edukasinya betul, bablaslah sebuah negara. Gua takutin Indonesia akan jadi 54 negara bagian. Betul. Tapi gua percaya pemerintah lewat kementerian, lewat MPR DPR RI akan mempertahankan Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, tetap NKRI. Siap, luar biasa. Ini bakal ditonton Bang sama anggota Dewan MPR RI se-Indonesia. Jadi tolong didengarkan. Kalau bisa memang apresiasi dan direalisasikan nih yang Bang Mongo sampaikan. Wah, luar biasa. Apalagi mohon maaf nih, kita daerah perbatasan, Bro. Siap. Gue orang Sangir, perbatasannya Filipina. Kalau tidak diedukasi, ya kan? Jadi bahaya. Siap. Karena mohon maaf kalau kayak kita nih di Jakarta, berita cepet ini begini begitu begini. Kasihan di daerah, nggak punya data lengkap, dipercaya. Dan kadang dari warga di daerah itu malah dimanfaatin sama oknum tertentu sama data gitu kayak ya. Omanya Mongol. Oma saya, ini oma kandung, mamanya mama gue. Dengar berita Tuhan akan datang lewat WA. Responnya? And then dia believe that. Dia jual semua tanah. Buat? Tuhan mau menyambut kedatangan Tuhan. Oh, saya berini ya? Itu terjadi? Yes. Di zaman sekarang masih ada kayak gitu? Itu. Dia jual terus uangnya diapain? Ya dia simpen. Dia beli baju putih karena kan katanya kan kalau mau kedatangan Tuhan kita harus menggunakan jubah kemuliaan. Hanya karena ada pesan kayak gitu? WA. Wah, man. Ada lagi yang lebih parah lagi tentang terorisme. Ada lagi tentang berita Pak Jokowi mau 3 periode. Itu lagi hot banget itu. Iya. Ya kan? Di daerah kan nggak ada berita pembanding.